Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Haleluya, puji nama Tuhan. Baiklah, saat ini mari kita siapkan kehidupan kita bersama-sama, kita bersekutu, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau sudah menghantarkan kami ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Engkau menjaga, melindungi kami. Kami ada itu karena anugerah kemurahan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau persembahkan seluruh kehidupan kami. Kami mau menaikkan pujian kami di hadapan-Mu. Mari Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami, kami mohon Kau yang mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Basuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Suci kuduskan roh, jiwa dan tubuh kami, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Haleluya, haleluya. Kami mau memuliakan Engkau, kami mau menyanyi, kami mau bermazmur bagi-Mu di saat ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan.
Ada sukacita yang kami
percaya, kami menyembah Allah yang hidup, kami menyembah Allah semesta alam, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Terima kasih Tuhan, di hati kami penuh dengan kerinduan di hadirat. Terima kasih, biar kami lebih lagi Tuhan, kami lebih lagi naikkan pujian kami, karena kami tahu Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang setia bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yang setia, selalu terbaik. Tuhan sandaranku, rayakan berharap padamu. Katakan lagi, Engkau Tuhan yang setia. Yang setia, waktumu selalu yang terbaik, selalu yang terbaik. Tuhan sandaranku, rayakan berharap padamu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Kita naikkan kembali pujian dari awal. Engkau Tuhan yang setia bagi kami. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik Tuhan, selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaran hidup kami, Tuhan sandaranku, rayakan berharap padamu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Sumber kekuatan,
Haleluya. Haleluya. Mari sing bro, kenapa masih kosong Iman?
Tidak ada yang lebih mulia dalam hidup ini selain nangkap kira-kira apa tujuan Tuhan dalam kehidupan yang ada. Sebab tidak pernah Tuhan meluaskan kita ada di muka bumi lalu tidak punya tujuan. Jadi selama kita tidak memahami apa yang menjadi tujuan Tuhan, selama itu kalang kabut keberadaan setiap orang. Tapi ketika kita sudah nangkap apa kira-kira tujuan Tuhan, maka di sanalah kita akan membuka hati lebar-lebar untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Saudara, di minggu berjalan ini saya kurang istirahat. Saudara kan tengah malam bangun berdoa. Pokoknya kalau sudah terbangun itu memang mesti berdoa. Kemudian siang juga seperti itu. Ada kalanya belum jam 7 saya sudah digerakkan berdoa. Nanti ada kalanya nanti jam 9 saya berdoa. Kemarin saya berdoa 3 jam dan ini saya katakan begini, Tuhan membawa orang dan ya memang tadi ada orang, memang di minggu-minggu ini ada orang datang, ada orang ke telepon, dan kemarin ada yang dari sekolah baru dibuka katanya. Jadi bagaimana ini di sini baru buka sekolah baru, dan setiap hari itu murid di situ kesurupan. Maklum kan di tempat terpencil, sekolah di situ fasilitas semua ada. Itu SMU kerasukan. Jadi gurunya yang nelpon kita minta tolong waktu dalam doa. Tidak boleh berdoa lewat HP. Kalau tadi kekasih ini masih cewek, dia dulu selama sekali berapa tahun lalu itu, puluhan tahun lewat dia sudah kenal dengan kita karena makan di Bitung tuh, dari Bitung. Iya. Lalu 8 tahun lalu saya katakan begini, Nana mesti berangkat, bukan kita yang bicara kan, itu Roh Kudus yang taruh, berangkat ke Jawa. Nana datang ke Jodoh di Sulawesi Utara, berangkat ke sana. Hampir tidak bisa berangkat lagi, ada halangan. Tapi puji Tuhan dia berangkat, dia memang dapat DP jodoh dari saat di Jawa, Pulau Jawa ya, orang-orang Sulawesi Utara. Ya puji Tuhan, dan ketika mereka mengalami masalah hidup, ya mereka datang untuk berdoa. Kami bincang-bincang. Kemudian keluar jauh Moni dari itu rumah sana yang Moni tinggal sekarang itu rumah itu yang bermasalah. Boleh tinggal di situ asal Moni rohani bagus. Boleh tinggal di situ. Maka kalau rohaninya tidak bagus ya tidak usah tinggal di situ. Cari di tempat lain. Karena ada penyebab kan, ada kendala gitu. Ya. Membuat orang tidak bisa berhadapan dengan situasi itu. Asal lebih nasihat. Kita cari itu tempat lain. Saudara sekalian, setelah kita buka di FB, untuk orang-orang minta bantu dalam doa, ada ini, ada tumor di ada di rahang, di apa. Pokoknya rupa-rupa itu orang yang minta tolong bantu dalam doa. Jadi kita kasih itu nomor pada orang supaya orang bebel. Nah, saudara sekalian, ada begitu banyak orang butuh Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tapi ada satu hal yang perlu dipahami dan dimengerti oleh setiap orang, bahwa di balik daripada setiap orang yang membutuhkan Tuhan perlu untuk memahami apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini untuk dilakukan dan diperbuat. Haleluya. Jangan merasakan hadirat Allah. Ada rasa tidak usah jauh itu firman Allah, karena menyembah Tuhan itu dalam roh dan kebenaran itu yang paling indah dalam hidupnya. Kok bagaimana bro? Iya, oke. Mari kita membaca 1 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Yang sudah ketemu katakan haleluya. Haleluya. Haleluya.
Saya baca untuk kita bersama. 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-10. Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Ayat 11, kiranya Dia Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membuka kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Ayat terakhir, kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Jadi ayat terakhir ini itu yang membuat keterbebanan dari hamba Tuhan yang ada, dari Rasul Paulus. Dia terbeban dengan jemaat. 1 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-13. Iya. Keterbebanannya menyangkut iman, menyangkut rohani dari setiap orang yang sudah dibenarkan Kristus lewat pemberitaan firman yang dia beritakan. Paulus ada di Athena, tapi dia begitu mengingat umat Allah yang ada di Tesalonika, makanya dia utus Timotius. Ketika dia mendengar yang mana rohani mereka baik-baik saja, tetapi apa lagi yang perlu untuk dimiliki oleh setiap orang, yaitu pada ayat yang ke-10 ini menambah apa yang masih kurang pada iman. Siapa di sini so rasa dia so nyadar ada kurang dalam hal iman? So nyadar ada kurang. Semua so gitu. Ada? Selama kita masih ada di muka bumi, kita perlu ada iman, dan iman ini bertumbuh. Pertumbuhan iman tidak akan membuat seorang stagnasi dalam mengiring melayani Tuhan. Tetapi sekalipun dia berhadapan dengan berbagai kesulitan, kalau orang yang rohaninya dalam pertumbuhan iman, dia tidak akan membiarkan yang namanya keadaan yang goyah untuk kehidupan yang ada. Goyah ini memungkinkan setiap orang menjadi rapuh. Goyah ini membuat setiap orang akan menjadi khawatir. Goyah ini membuat setiap orang akan mudah untuk hancur. Kenapa? Tidak pada prinsip firman. Tapi ketika seseorang ada pada prinsip firman, makanya Rasul Paulus terbeban. Sekalipun dia dengar dorong kasih bagus, dorong kebersamaan bagus, tetapi untuk iman harus perlu dicas. Karena kalau iman ini bobol, kalau iman ini tidak kuat, maka bisa-bisa akan mengalami kemunduran dalam kerohanian. Coba engkau merenungkan keberadaanmu. Sejak engkau jadi anak Tuhan, sejak engkau mengenal firman Allah, apakah ada hal tertentu yang terjadi dalam hidupmu? Apakah terjadi kemunduran rohani? Atau ada kemajuan yang luar biasa? Tapi yang jelas, jika ada kemunduran rohani, perlu untuk memperhatikan apa yang sesungguhnya. Karena itu akan berdampak seperti pada ayat yang ke-13 ini. Ada cacat, jatuh bangun di dalam kekudusan. Kenapa? Karena tidak teguh. Tapi ketika keteguhan itu ada, maka ini cacat ini hilang. Dan selalu ada di area kudus, bukan kudis, kudus. Selalu memperbaharui keberadaan hati, perasaan. Ini panca indera ini diperbaharui di setiap harinya.
Karena kita bisa beradaptasi dengan siapa saja. Tanpa sadar ada hal yang kurang yang terjadi di sana. Tapi ketika rohani itu bagus, iman itu bagus, maka itu cacat ini itu tersingkir dan hidup dalam kekudusan ini benar-benar terwujud. Amin. Hati-hati dengan iman yang goyah, akan membuka peluang untuk ada cacat. Dan cacat ini tidak main-main. Cacat ini adalah jembatan untuk hidup tidak dalam kekudusan. Jadi belajar terus untuk memperhatikan seperti apa iman diri sendiri. Ketika punya iman sama seperti iman yang ada di dalam Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh, kau jugai dengan damai sejahtera, karena kepadamu lah mereka percaya. Kalau iman seperti ini, mau bagaimana situasi terjadi, tidak akan membuat seseorang ada cacat. Amin. 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 Teguhkan hati. Di situ bobolnya. Di situ bobolnya. Kadang-kala orang telepon tuh kemarin, ya Tuhan, lama ini. Secara manusia kan, tapi saya diberi pemahaman yang mana memang kita berposisi itu. Kita harus lakukan itu. Tugas untuk memberi pemahaman. Ada kalanya so bersandar di kursi, ada kalanya so masuk di kamar, so lepas itu HP di tempat tidur, dengar-dengar. Kenapa kan capek kalau begini tuh? Tapi satu hal yang saya mohonkan kepada Tuhan, beri pengenalan tentang keadaan orang yang ada. Maka Tuhan menaruh pengenalan tentang apa yang sedang dan sementara dia alami. Kalau seseorang imannya dia tidak pernah membiarkan goyah dengan keadaan apapun, memungkinkan engkau dalam berbagai aspek kehidupan engkau tetap happy. Amin. Tetap enjoy. Engkau tetap nyaman itu hati. Engkau tetap punya damai. Sekalipun mungkin diukur secara manusia, secara rasio manusia, yang tidak main-main itu apa yang dihadapi. Tapi kau rasa seperti tidak ada apa-apa. Itulah jaminan Allah bagi setiap orang yang terus mempertahankan imannya, yaitu iman yang teguh. Kepercayaan seperti apa di hadapan Tuhan, itulah kuncinya, sehingga memungkinkan engkau dalam perjalanan kehidupan yang ada, engkau memiliki kasih yang luar biasa dengan sesama, semua orang. Dan kasihnya tidak ada kasih mudah, tapi kasih yang tulus, kasih yang bersih. Saya rasa risih ada kemarin dulu orang datang berdoa, dorang so bawa. Saya kata Tuhan, siapa dorang so bawa begini? Saya tidak enak dengan keadaan itu. Ya memang waktu kita di Bitung banyak yang seperti itu. Mereka bilang, jangan begini kuat. Kan ada orang yang tidak punya apa-apa, kalau dorang datang so malu dapat dengar begitu toh. Sama tadi dorang dari Bitung. Siapa yang begini deh? Apa memang tahu begini? Ibu niat ibu larang boleh begini. Ibu pas kok kita dapat baking cookies. Saya tidak ingin itu. Bukan kita butuh, kita perlu. Dan tidak salah juga
kalau ada orang yang melakukan itu. Karena seorang hamba Tuhan dia makan dari, seorang pemberita firman dia makan dari pekerjaannya itu. Tapi saya mewaspadai keadaan itu. Saya tidak mau hal itu. Tidak mau. Kita tidak mau apa Tuhan lihat kita ini mata duitan mana. Itu yang kita jaga. Motivasi salah itu mana. Itu yang paling kita jaga di hadapan Tuhan. Karena dipanggil untuk melayani. Jadi segala sesuatu bisa. Sebab saya punya keyakinan orang hidup Tuhan menjamin semuanya. Itu keyakinan saya. Ada seorang hamba Tuhan bilang begini, iya ibu kan diberkati dengan apa? Karena ibu melayani orang-orang kan. Dan kalau orang bawa itu berarti Tuhan yang suruh. Iya, ada kan di antara sekian orang ada orang yang susah. Kita tidak suka itu. Untuk mencari terus dari berikut jangan begini ya. Saya larang untuk, karena dia memang suka kenal dengan kita. Itu orang tadi itu suami istri itu. Nah, kembali kepada firman Allah. Tujuannya tanpa cacat dan bisa hidup dalam kekudusan karena orang ingin tahu tempo apa Tuhan mau datang. Amin. Ingin tahu semua. Malaikat ingin tahu. Siapapun dia tidak pernah tahu. Makanya ini hidup perlu ada kesiapan. Dan kesiapan harus nyata dan itu harus memiliki keteguhan. Karena semakin setiap orang ingin meneguhkan rohaninya, ada saja sesuatu yang Tuhan luaskan untuk terjadi. Untuk Tuhan ingin melihat. Teguh enggak? Bukan berarti dia tidak tahu, tapi ada pelatihan di balik itu. Nah, kalau setiap orang paham dan sadar ada kasih Tuhan di balik daripada apa yang dia alami, bersyukur untuk kehidupan yang ada. Berarti engkau disayang Tuhan. Amin. Hati-hati kalau engkau sudah melakukan dosa. Misalnya engkau yang pegang HP kemudian engkau lihat itu porno-porno. Kau Tuhannya tidak tegur. Hati-hati itu dia. Tidak menutup kemungkinan anak gampang dianggap bukan anak. Ini tuh bahaya. Nanti DP ending di penghakiman. Ini perlu ditakuti. Kalau setiap orang melihat keberadaannya, kemudian dia diam-diam dia lihat begitu, kemudian dia ada sesuatu yang terjadi. Kurang mulus-mulus ke sana DP hidup. Tanpa sadar Tuhan sekumpul-kumpul nanti DP waktu di masa penghakiman. Bayangkan engkau berpikir engkau setia dalam semuanya, tapi bobol di satu ini. Perlu ada keteguhan hati sehingga menghindar dari keadaan yang bukan daripada Tuhan. Amin. Siapa masih bobol di situ? Ada kebobolan di hal itu. Hati-hati. Karena Tuhan tidak menyenangi hal itu. Tuhan mau cacat bagaimanapun. Karena itu noda. Kalau cacat hati, otak juga cacat. Kalau hati cacat, otak tak cacat. Semua ini cacat. Itu standar firman Allah. Jadi terus benahi keberadaan diri. Sehingga memungkinkan kedatangan Tuhan. Orang semua baku dapat. Baku dapat. Tuhan bilang, hai hamba-Ku yang setia, masuklah bersamaku. Itu yang Tuhan cari selama Tuhan ada di muka bumi. Hadirat Allah ada. Jaga hubunganmu dengan Tuhan. Jangan biarkan ada yang semua dokter bilang mau operasi jangan jadi operasi. Ada berdoa. Jadi Tuhan
sedang bekerja untuk sesuatu hal. Kita hanya suara, tapi yang melakukan semua adalah Tuhan, bukan karena kita. Kita cuma suara Tuhan pakai, tapi untuk pertolongan adalah Tuhan. Dan ketika engkau Tuhan melakukan sesuatu, engkau hanya wadah, tapi yang mengerjakan itu adalah Tuhan. Jangan coba-coba kita mengambil secuil apapun untuk diri sendiri. Semua dikembalikan untuk Tuhan. Ini menjaga keberadaan masing-masing kita. Sehingga ketika kita tidak menjadi lemah dan kita masuk bersamanya, itu mahkota besar. Kalau so ambil itu pujian, ambil itu kemuliaan, tidak betul kemungkinan because of di ada di kerajaan sorga. Ini hanya mungkin sepertinya kedengaran kelakar rohani, tapi itu adalah peringatan untuk menjaga kestabilan hati, penting melekat dalam hidup kita. Oke, saya serahkan pada leader. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita masih dalam penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih Kau Yesus yang termanis dalam kehidupan. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Glory, glory bagimu Tuhan. Jesus. Haleluya. 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 Haleluya.
Yang duduk di tanah
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kasih setiamu dalam keberadaan hidup kami. Mengingatkan kami lewat kebenaran firman, supaya kami tak bercacat dan kami kudus di hadapan hadirat-Mu. Ketika kami Tuhan Engkau dapati tak bercatat dan kudus di hadapan Tuhan, kami percaya setiap persoalan kami, setiap masalah kami, pergumulan hidup kami, Engkau akan menjawab semuanya Tuhan. Sebabnya kami berdoa kepada Engkau buat kebenaran hidup kami semua. Tuhan, ampuni salah dosa kami di hadapan hadirat-Mu. Ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan memberkati keberadaan hidup kami, mengingatkan kami Tuhan, supaya kami tetap kudus di hadapan hadirat Tuhan. Dan Engkau yang dipuji, Engkau yang dipermuliakan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati hamba-Mu yang sudah memberikan dengan firman. Dimanapun hamba-Mu berada dalam pelayanan, kami percaya ada banyak jiwa yang diselamatkan. Tuhan yang dipuji, Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dapat sungguh kami akan meletakkan Tuhan persembahan. Semuanya diberkati di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya.
kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, pujian hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya.
ke depan lebih besar lagi. Biar kepekaan terhadap apa yang menjadi kemauan Allah semakin nyata dan semakin dalam hidup setiap pribadi. Sehingga dalam perjalanan hidup yang ada, sekalipun mengalami berbagai ujian, berbagai tantangan, tidak akan menjadi goyah, tapi justru sebaliknya, semakin kuat dan bertambah kuat. Karena Tuhan ada untuk hidup setiap orang. Yang namanya simpan dari orang lain. Namun sehingga bangsa. Namamu engkau rindu untuk dimuliakan oleh setiap orang dengan cara hidup yang sesuai dengan keinginan Tuhan yang bersama-sama. Yorana ikan simpan. Roh Kudus, tidak ada yang bisa, tidak ada yang mampu jika engkau tidak membimbing. Bimbing masing-masing lawan yang bisa dikasih. Yesus bimbing masing-masing sehingga setiap pribadi ada kekuatan, ada kemampuan, sebab kami sadar kekuatan, kemampuan, kesanggupan semua sumbernya dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Misal setiap pribadi diberkati dengan iman yang teguh, rohani yang kuat, rohani yang militan, sehingga berjalan dari kemenangan datang pada kemenangan. Dan apa yang menjadi harapan umat, semuanya engkau memberikan. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang hilang pengharapan diteguhkan oleh Allah. Wali manusia, engkau dipuji. Ada sorak-sorakan, sorak kemenangan, karena Tuhan yang bergerak dalam hidup setiap orang. Haleluya, 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 haleluya. Bisa apa yang mereka tabur untuk pelayanan yang ada, Tuhan yang menghitung, engkau yang mengembalikan sesuai dengan kasih karunia-Mu. Dan kami berdoa secara khusus untuk ibadah wilayah yang akan dilaksanakan pada minggu depan tanggal 14 jam 3 sore. Jadilah menurut kehendak-Mu, engkau dimuliakan, engkau ditinggikan. Segala sesuatu engkau akan persiapkan. Kami yakin engkau yang memberkati semua. Terima kasih. Kami tutup seluruh rangkaian peribadatan yang ada. Dan esok hari kami percaya kehadiran-Mu lebih dan lebih. Engkau ada dan terus ada, tetap ada, selama-lamanya ada bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, panji kemenangan, Engkaulah kemuliaan kita. Semua katakan haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya,